Dan the alternative is China right now. Apa maksudnya the alternative is China? Kita agak sulit untuk melihat kandidat lain selain Amerika untuk nge-lead world order selain China. Tapi China punya problem-problemnya sendiri. 5% untuk ukuran China itu kecil, Mas. 5% apa? Economic growth. Economic growth, Iya. pertumbuhan ekonominya Itu ya. kecil. Saat ini China sekitar 5% ya? 5%. Kurang bahkan ya? Kurang, mungkin banyak yang 4, bilang kurang. Itu pertama. Kedua, China as economic power itu nomor 2. Tapi per kapita itu 60-an. Jadi antara 70 sampai 60-an akhir. It means gap antara yang kaya dan yang miskin di China besar banget. Dan itu masalah kan buat Presiden Xi Jinping sekarang. Dan saya memahami bahwa kenapa dia begitu khawatir dengan perang dagang. Dan kenapa dia merasa perlu untuk tetap menyalakan pabrik-pabrik di China. Karena kalau orang China tidak bekerja, terutama orang menengah bawah, krisis buat China-nya bakal tinggi. Jadi itu yang dia hadapi sekarang. Dan dia jelas khawatir dengan situasi 5% ini. Tetapi at the same time, banyak orang mulai mempertanyakan apakah metode leadership yang diterapkan oleh Presiden Xi, which is single man autocratic leaders, menguasai partai komunis dan juga mengkontrol kehidupan daily life dari China dan businessman di sana, itu adalah cara yang tepat sebenarnya untuk memimpin China pada saat sekarang. Karena ada satu paper bagus di Foreign Affairs, dia melakukan studi mengenai simpanan orang di China. Gimana? Itu nggak bergerak. Dalam artian simpanannya nggak bertambah, orang-orang nggak bisa menabung. Simpanan kelas menengah dan kelas atas itu nggak bergerak, maksudnya dia tetap ada, bertambah, tetapi tidak diinvestasikan. Kekhawatiran dia adalah uangnya diparkir aja. Trust dia terhadap ekonomi berkurang. Oke. Sama kayak orang kaya Indonesia, kalau dia percaya dengan potensi ekonomi, dia bakal spend untuk invest. Nah, di China tidak terlihat itu. Hanya di saving aja, tapi savingnya itu tidak mengalir menjadi investasi. Betul. Nah itu berarti bukan konsumennya dong yang menginvest, itu kan produsennya. Betul. Berarti konsumen tetap naruh uang di bank sebagai tabungan. Betul. Tapi produsen tidak mengambil pinjaman dari uang itu untuk diinvestasikan. Betul. Berarti kenapa? Salah satu asumsi mereka adalah level trust ke pemerintah berkurang. Menarik. Ya, terutama setelah 2 hal, tepatnya 3 hal. Pertama, COVID treatment. Zero COVID policies dari Presiden Xi itu kan keras banget. Iya, itu ekstrim kan, nggak boleh ada apa-apa kegiatan itu apa-apa. Itu betul-betul terkeras dalam sejarah China, di Shanghai, di Guangzhou, dan banyak kota-kota lain. Yang kedua, Presiden Xi punya hubungan yang buruk dengan beberapa pengusaha teknologi. Salah satunya Jack Ma. Alibaba. Jack Ma sempat hilang. Dan yang ketiga, kasus Evergrande. Evergrande itu property developer terbesar di China yang collapse. Nah, itu orang khawatir bahwa apakah fondasi ekonomi yang kita bangun sekarang itu sustain enough dalam beberapa tahun ke depan, ataukah kita harus menunggu kebijakan presidensi dalam beberapa tahun ke depan. Boleh diceritain sedikit, tadi ada yang satu adalah kekecewaan dari masyarakat China terhadap bagaimana pemerintah Xi itu mengelola COVID. Yang kedua tadi disebut juga soal perlakuan terhadap beberapa elit teknologi yang mungkin dianggap agak kritis ya. Betul. Satu lagi tadi soal China Evergrande. Perusahaan properti yang bangkrut. Apa yang dikecewakan oleh masyarakat China dari ketiga ini? Dari kedua ini ya, kalau COVID cukup jelas ya. Iya. Dari Presiden Hu Jintao, Jiang Zemin, sampai ke presidensi di periode awal, China menikmati high growth dan
mesin ekonominya itu tumbuh begitu besar. Bahkan Ya, sampai 10%, betul. lebih dari 10% Lebih dari 10%. selama 1 dekade lebih. Betul. Dan level of trust-nya tinggi banget. Mereka begitu yakin bahwa ini waktu yang tepat to make China as a leaders secara ekonomi. Tetapi 3 kejadian itu, which is beruntun, mulai mempertanyakan internally bahwa apakah sistem yang kita anut sekarang ini bagus untuk pertumbuhan jangka panjang. Masalahnya ketika zero COVID policy, aktivitas ekonomi dinolkan. Nggak ada orang belanja, nggak ada ini, itu cukup mengkhawatirkan. Dan yang kedua, Jack Ma ketika dia mengkritik kayak central banknya China, itu dia hilang dalam beberapa bulan. Dan yang terakhir Evergrande. Apa yang di kalau sentimen saya, masyarakat terhadap itu? Apakah mereka tidak senang bahwa ada orang vokal sedikit kok langsung hilang gitu? Maksudnya? Menurut saya ada 2 hal. Pertama, mereka khawatir presidensi menjadi terlalu otoritarian. Ya, tidak lagi menerima dissent, something like that, atau perbedaan pendapat. Orang banyak bilang, oh bukankah China selalu seperti itu? No, it's not like that. Setelah Deng Xiaoping dan beberapa presiden setelah dia, China is a quite an open country. Tentu mereka bukan liberal democracy, tapi mereka masih mengizinkan perbedaan. Dan yang kedua adalah adanya transisi yang smooth. Presiden Deng Xiaoping ke presiden berikutnya Hu Jintao dan Jiang Zemin, ada orang selalu sebut grooming untuk menjadi the next president. Tapi presidensi 3 periode. Iya, udah 3 periode, udah lama. Dan dia mengganti konstitusi dari 2 periode ke 3 periode. Dan itu mengkhawatirkan bagi banyak elit bisnis. Mengganti konstitusi agar dia bisa menjadi 3 periode. Tadinya konstitusi di China tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan itu. Dibatasin oleh Deng Xiaoping hanya 2. Presidensi yang mengganti itu. Nah, dan kemudian kejadian Evergrande. Evergrande itu pukulan besar, Mas, karena properti itu spillover-nya tinggi banget ke sektor-sektor lain, termasuk besi, semen, dan ketika Evergrande runtuh, semuanya kerasa. Nah, itu yang menimbulkan kekhawatiran. Walaupun, to be fair on the current situations, negara mana yang menjadi sebesar Amerika atau sebesar Inggris pada zamannya tidak mengalami krisis. This is maybe pattern of crisis di China yang sedang dialami oleh yang China. sedang dialami sebelum mereka kembali ke situasi normal. Nah, itu kita juga perlu banyak informasi mengenai apa yang bakal terjadi China setelah presidensi. Iya, pada intinya Mas Syarif bilang bahwa China juga ada masalah-masalahnya sendiri. Betul. Ada kekecewaan-kekecewaan internal juga di dalamnya, sebagaimana masyarakat Amerika juga cukup banyak juga yang kecewa dengan Trump walaupun tetap ada pendukungnya ya. Betul. Dan kalau let's say berhipotesis Amerika turun, China naik. Permasalahan China adalah they are so good at economy, maksudnya berinvestasi di negara lain, walaupun sekarang sudah dikecilkan. Mereka cuma mau berinvestasi negara yang ada return-nya, kayak Indonesia, Malaysia, Vietnam. Enggak lagi negara di Afrika yang terlalu banyak konflik dan yang lain-lain. Mereka bakal fokus di Asia Tenggara. Pertanyaannya adalah, apakah China memungkinkan menjadi seperti Amerika? Perbedaan Amerika adalah ada nafsu untuk berkuasa. Di Amerika. Mereka ada, selain bisnis, saya juga ingin menyebarkan ideologi demokrasi. Oh iya. China nggak punya itu. Dia nggak punya global ideology yang dia mau negara lain pakai. Biar Anda serupa dengan saya. Itu bisa jadi hal yang unik, atau bisa jadi masalah. Karena bagaimana Anda mendapatkan partner loyal? Kalau ideologi politik negara partnernya itu nggak diubah. Betul. Atau tidak minimal dipengaruhi secara diplomatik. Karena dia juga non-intervention. Bisa aja dia nggak punya ideologi, tapi saya mau mengintervensi kebijakan negara Anda. Tapi di China mereka belum punya tradisi itu.